Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS, Ibu Dr. Andes Haji Tin Rustini MPD, dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Agesa Dina Septadian, selaku moderator dan presentator pertama, dan teman saya, Adinda Regita Syahrani, selaku presentator kedua, lalu Novia Alistiani Awalia selaku presentator ketiga. Dan pada hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Dimensi, Struktur, dan Karakteristik IPS. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Oke. Konsep dasar IPS, dimensi, struktur, dan karakteristik ilmu-ilmu sosial. Latar belakang, IPS merupakan penyederhanaan disiplin antara ilmu-ilmu sosial, ideologi negara bersama dengan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dimensi pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Dimensi pada pembelajaran ilmu-ilmu sosial terdiri dari 4 kajian, yaitu ada kajian geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi yang diajarkan melalui pendekatan tema. Pembelajaran ini berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman di sekelilingnya. Karakteristik IPS mampu mewadahi perkembangan psikologis peserta didik yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Supriya, pada tahun 2015, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi yang meliputi 1. Dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan terkait pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang beranggapan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar peserta didik. Secara konseptual, pengetahuan knowledge hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang difahami oleh peserta didik. Fakta yang disajikan hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikir. Perkembangan kognitif utama yang dialami adalah formal operasional, yakni yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret, seperti peningkatan kemampuan analisis, kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan 2 atau lebih kemungkinan yang ada, dan kemampuan menarik generalisasi dan inferensasi dari berbagai kategori objek yang beragam. Nah, yang kedua, ada dimensi keterampilan. Ada 4 dimensi keterampilan yang terdiri dari 1. Keterampilan meneliti, 2. Keterampilan berpikir, 3. Keterampilan partisipasi sosial, dan 4. Keterampilan berkomunikasi. 4 keterampilan tersebut mutlak dimiliki peserta didik untuk cakap dan benar dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan perkembangan peserta didik tersebut adalah diskusi. Dengan berdiskusi, maka keterampilan sosial yang dapat dikembangkan adalah kemampuan berkomunikasi. Dapat menjalin hubungan dengan orang lain, dapat menghargai diri sendiri dan orang lain, dapat mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, dapat memberi atau memberi feedback atau timbal balik, dapat memberi atau menerima kritik, dan dapat bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada dimensi nilai atau value. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap
ketika berpikir atau bertindak. Nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antara individu dalam kelompok seperti keluarga atau kelompok masyarakat. Nilai juga terbagi menjadi dua, yaitu nilai substansif dan nilai prosedural. Nilai substansif adalah keyakinan yang dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekadar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan tentang suatu hal. Yang kedua, ada nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih peserta didik dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, nilai toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dan yang terakhir adalah dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial merupakan suatu dimensi yang penting dalam pembelajaran IPS, karena dapat memungkinkan peserta didik menjadi seseorang yang aktif. Peserta didik diajarkan untuk peka terhadap permasalahan sosial yang ada di sekelilingnya dan menjadikan mereka untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Baik, seperti itulah pengertian dimensi dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya adalah penjelasan tentang struktur disiplin ilmu sosial. Baik, di sini saya Adinda. Saya akan menjelaskan struktur dari konsep dasar IPS. Yang pertama yaitu struktur disiplin geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphien. Geo artinya bumi dan graphien berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Sedangkan menurut bahasa Inggris, geografi disebut geography. Kata ini disampaikan Eratosthenes dalam bahasa Yunani Geographia pada tahun 276 sampai 194 Masehi. Terbentuk dari kata geo, art, dan grapho, the world. Sehingga Geographia berarti to write about art. Menurut pakar geografi Indonesia, Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam, penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang kedua yaitu struktur disiplin sejarah. Perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia sejak pertama kali ada hingga saat ini terus dipelajari. Ilmu mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut dinamakan dengan ilmu sejarah. Secara kronologis, ilmu sejarah mencoba merangkai berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga menjadi seperti sekarang ini. Ilmu sejarah juga mempelajari kronologi bagaimana proses terjadinya perilaku manusia secara runtut berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga sejarah bukanlah ilmu yang bersifat tahayul. Kebenaran dalam sejarah merupakan hal yang penting, sebab manusia dapat mempelajarinya dan mengantisipasi sejarah yang buruk agar tidak terjadi lagi di kehidupan sekarang ini. Sejarah sebagai suatu ilmu tidak hanya mempelajari seperti apa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Ilmu sejarah lebih dari itu. Di dalamnya mempelajari fakta-fakta, pola terjadinya peristiwa, unsur-unsur terbentuknya peristiwa, dan lain sebagainya yang terjadi pada diri manusia secara historis. Maka dari itu, sejarah dan ilmu sosial tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling terikat satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur disiplin ekonomi. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak lepas dari yang namanya ekonomi. Mengapa ekonomi dikelompokkan ke dalam ilmu sosial? Hal ini dikarenakan dalam dunia ekonomi, perilaku manusia merupakan bahan kajian utamanya. Ilmu ekonomi menjelaskan bagaimana perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang ada untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam kehidupannya. Dalam dunia ekonomi, ada 3 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, pelaku bisnis, dan pemerintah.
Ketiga pelaku ekonomi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya tidak lepas dari keputusan dan menjalankan perannya masing-masing. Keputusan yang diambil ketiganya mempengaruhi bagaimana perilakunya. Dalam roda perekonomian, ketiganya saling berinteraksi satu sama lain. Rumah tangga merupakan konsumen yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengonsumsi barang atau jasa. Pelaku bisnis yang dijalankan oleh individu atau kelompok akan memproduksi barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan peran pemerintah dalam ekonomi adalah sebagai pengambilan kebijakan publik. Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan bagi rumah tangga dan bagi pelaku bisnis. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, struktur disiplin sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. Pada awalnya, sosiologi berkembang di Eropa karena ilmuwan menyadari harus ada ilmu yang mampu menjelaskan dan mempelajari perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ilmuwan yang pertama mencetuskan sosiologi adalah ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte. Oleh para sosiologi, Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Sosiologi termasuk jenis ilmu sosial karena tidak mempelajari ilmu pasti eksak. Sebab yang dipelajari adalah gejala masyarakat dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam memandang gejala masyarakat, sosiologi tidak berdiri sebagai ilmu yang bersifat spekulatif, melainkan bersifat objektif dalam memandang gejala tersebut. Selain itu, gejala masyarakat didapat dari hasil pengamatan sehingga sosiologi termasuk ilmu yang logis. Ilmu yang dipelajari di dalamnya juga luas. Perubahan-perubahan kehidupan sosial yang terjadi semenjak manusia pertama ada hingga modern Homo sapiens seperti sekarang ini. Sebagai satu disiplin ilmu, sosiologi tidak memandang masalah secara normatif, melainkan harus netral dalam memandang permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi sangat efektif dalam menemukan, mencari, dan menjelaskan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi juga mengisi hubungan dengan ilmu-ilmu lain yang dimana menghasilkan beberapa cabang-cabang ilmu sosiologi, yaitu diantaranya yang pertama, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi politik, dan sosiologi kesenian. Berikutnya, yang kelima yaitu struktur disiplin antropologi. Salah satu jenis ilmu sosial adalah antropologi. Adapun yang dimaksud dengan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Secara umum, antropologi mempelajari manusia dalam 5 sub, yaitu evolusi manusia sebagai biologis, keanekaragaman ciri-ciri fisik manusia, perkembangan dan penyebaran budaya manusia, perkembangan dan penyebaran bahasa, dan asas-asas manusia dan budayanya yang ada di seluruh dunia. Antropologi sebagai ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan proses-proses budaya masyarakat yang ada dan yang berkembang dari waktu ke waktu. Tanpa adanya ilmu ini, masyarakat tidak akan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang ada dan yang tersebar di seluruh dunia. Mempelajari antropologi merupakan pelestarian kebudayaan karena kita dapat tahu budaya apa saja yang ada dan perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia sekarang ini. Selanjutnya, yang keenam yaitu struktur disiplin hukum. Dalam dunia hukum, kehidupan sosial masyarakat tidak lepas untuk dipelajari. Bagi yang menempuh pendidikan di jurusan hukum, proses sosial merupakan salah satu pokok bahasan yang dipelajari. Manusia merupakan makhluk sosial dan setiap perilaku dan perbuatannya harus diatur dan diarahkan. Adanya undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang diambil oleh institusi yang berwenang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan perilaku sosial manusia. Adanya hukum yang jelas dapat mengatur kehidupan manusia dan memberi kejelasan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Apabila tidak hukum dalam kehidupan, manusia dapat bertindak sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Tidak adanya punishment membuat perilaku buruk yang mungkin dilakukan manusia tidak dapat dikendalikan.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu struktur disiplin politik dan pemerintahan. Politik adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial. Fokus utama dalam studi ilmu politik adalah mempelajari bagaimana jalannya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. Kekuasaan dapat dijelaskan bisa bersifat antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, warga negara dengan negaranya, maupun negara dengan negara lainnya. Kajian utamanya adalah bagaimana negara dapat mendapatkan, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Secara tidak langsung, ilmu sosial juga berperan di dalamnya. Kekuasaan yang dijalankan dalam politik tidak boleh bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya ilmu sosial, ilmu politik sulit untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat umum. Pengertian ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Dalam artian yang sempit, pemerintah adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, memiliki tujuan untuk mewujudkan negara. Yang terakhir yaitu sosial. Psikologi dan sosial merupakan dua hal erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Psikologi mencoba menjelaskan proses manifestasi dari mental atau jiwa manusia yang melahirkan tingkah laku. Manusia merupakan bahan kajian utama dari psikologi. Sebagai manusia sosial, manusia memiliki banyak perilaku dan tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Di sisi lain, psikologi mengalami mental, pikiran, dan perilaku tersebut. Bagaimana kaitannya individu dengan orang lain dijelaskan dalam psikologi. Secara umum, yang dipelajari dalam psikologi sangatlah luas. Maka dari itu, perlu adanya pendalaman satu bidang yang dikaji secara komprehensif. Salah satunya adalah psikologi sosial. Sebagai satu bidang, psikologi sosial menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi pada manusia sebagai makhluk sosial. Di dalamnya, bidang ini juga menyoroti berbagai macam peristiwa sosial yang bersifat negatif atau disebut sebagai patologi sosial. Contoh patologi sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah penyalahgunaan narkoba, kejahatan premanisme, berita hoax, prostitusi, dan lain sebagainya. Manfaat yang bisa diperoleh dengan mendalami psikologi sosial yaitu manusia menjadi paham dan mengantisipasi permasalahan sosial yang mungkin terjadi, mampu menyusun alternatif pemecahan yang ada dan mengubah menjadi situasi yang menguntungkan untuk semuanya. Itu adalah struktur dari konsep dasar IPS. Selanjutnya adalah pembahasan tentang karakteristik konsep IPS. Karakteristik konsep IPS. Karakteristik konsep IPS terdiri dari yang pertama karakteristik konsep geografi. Yang dimaksud dengan geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala isinya. Nah, geografi sebagai suatu ilmu memiliki 10 konsep geografi, diantaranya yaitu yang pertama lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua yaitu jarak. Yang dimaksud dengan jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak bisa disebut dengan jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu, perjalanan yang diperlukan, maupun satuan biaya angkutan. Yang ketiga ada keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Yang keempat ada pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi.
Yang selanjutnya adalah morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Yang selanjutnya adalah aglomerasi. Nah, aglomerasi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat melampaukan pada suatu wilayah. Selanjutnya ada interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Yang ketujuh ada diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Yang kedua, karakteristik konsep sejarah. Sejarah melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya ini. Karena semua hal tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses, peristiwa, dan waktu. Kunci dari pengertian sejarah terletak pada masa lampau baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif, maupun riwayat masa lampau. Karakteristik konsep sejarah diantaranya yaitu yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki karakteristik. Yang pertama, bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman. Yang kedua, memiliki generalisasi atau simpulan. Yang ketiga, memiliki objek yaitu aktivitas manusia pada masa lampau. Yang keempat, memiliki teori atau skema pemikiran yang digunakan untuk penyusunan dalam penelitian sejarah. Karakteristik yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sebagai peristiwa, sejarah memiliki karakteristik yaitu yang pertama, abadi. Karena peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak berubah dan selalu dikenang. Yang kedua, unik. Karena peristiwa tersebut hanya terjadi sekali. Yang ketiga, penting. Karena peristiwa tersebut mempunyai arti atau menentukan bagi orang banyak. Karakteristik yang ketiga yaitu ada sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah berarti suatu peristiwa sejarah direkonstruksi dan dituliskan menjadi sebuah cerita oleh seseorang. Sejarah sebagai kisah dapat berupa narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, karakteristik yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Sebagai seni, sejarah memiliki karakteristik yang pertama, intuisi. Daya kemampuan memahami suasana ketika peristiwa sejarah berlangsung. Yang kedua, imajinasi. Meskipun imajinasi bersifat subjektif, namun imajinasi diperlukan guna merangkai fakta-fakta hingga menjadi bagian yang utuh. Yang ketiga, emosi. Diperlukan guna membuat pembaca merasakan seolah-olah hadir dan menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang lugas, menarik, tidak berbelit-belit, dan sistematis. Yang ketiga, karakteristik konsep ekonomi. Menurut Brown and Brown 1980-241 mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata-peranatanya memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang berpancasila, keuntungan yang didapat bukan semata-mata keuntungan material atau keuntungan ekonomi, melainkan wajib juga memperhatikan keuntungan sosial. Keuntungan ini berarti keuntungan yang dirasakan semua pihak, baik oleh produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, badan usaha yang berasaskan kekeluargaan ini untuk berkelangsungan hidupnya wajib dikelola secara profesional. Yang keempat yaitu karakteristik konsep sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu sosiologi ini menyangkut tentang proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial masyarakat. Karakteristik ilmu sosiologi yaitu yang pertama, memiliki sifat empiris. Sosiologi memiliki sifat empiris di mana sosiologi didasarkan dari observasi dan penalaran. Yang kedua, memiliki sifat teoris.
Sosiologi memiliki sifat teroris, di mana sosiologi memberikan hasil yang menunjukkan hubungan pernyataan secara logis. Yang ketiga, memiliki sifat kumulatif. Sosiologi memiliki sifat kumulatif, di mana teori yang ada dalam sosiologi didasari dari teori yang sudah ada. Teori tersebut merupakan teori baru hasil penyempurna dari teori lama yang sudah ada. Yang keempat, ada memiliki sifat nonetis. Menjelaskan bahwa sosiologi bukan merupakan ajaran tentang susila. Nah, tugas seorang sosiolog sendiri yaitu untuk menerangkan tindakan-tindakan sosial sebagai suatu fakta sosial. Dan yang kelima yaitu ada karakteristik konsep antropologi. Menurut Kuncharaningrat 1990, 11 juga secara singkat menyatakan antropologi berarti ilmu tentang manusia. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa antropologi itu studi atau ilmu tentang manusia. Konsep-konsep dasar dalam antropologi meliputi yang pertama kebudayaan, yang kedua tradisi, yang ketiga pengetahuan, yang keempat ilmu, yang kelima teknologi, yang keenam norma, yang ketujuh lembaga, yang kedelapan seni, yang kesembilan bahasa, yang kesepuluh lambang, dan banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya. Selanjutnya yaitu karakteristik konsep politik. Brown and Brown 1980, 304 mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu di pihak yang lain. Sedangkan J. Barents, Miriam Budiarjo 119, 9 dalam ilmu politik mengemukakan definisi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugasnya. Ketujuh, karakteristik hukum dan pemerintahan. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas atau sui generis, yang sifatnya normatif, praktis, dan preskriptif. Menjadi metode kajian ilmu hukum akan berkaitan dengan apa yang seyoginya atau apa yang seharusnya. Yang dimaksud pemerintahan tidak lain adalah penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara opsional suatu negara. Yang terakhir yaitu ada karakteristik konsep psikologi sosial. Nah, psikologi sosial adalah salah satu cabang atau arus filosofis yang paling kompleks. Kenapa? Karena sementara arus lain bekerja di sekitar satu atau dua variabel. Ia bertugas mengetahui dan mengevaluasi berbagai variabel yang dapat mempengaruhi seseorang dalam masyarakat karenanya. Ada ciri-ciri yang membedakan cabang psikolog ini yaitu yang pertama, tujuan mereka selalu sama. Yang kedua, pelajari perilaku, pikiran, dan perasaan populasi tertentu. Yang ketiga, penelitiannya selalu didasarkan pada interaksi dengan manusia dan interaksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Yang keempat, ia memiliki hubungan yang erat dengan fenomena sosial. Yang kelima yaitu pelajari gerakan sosial yang dihasilkan secara progresif selama bertahun-tahun. Yang terakhir yaitu investigasi Anda selalu benar. Nah, maka untuk mengevaluasi semua hal di atas, psikolog sosial harus fokus pada pembelajaran dan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat atau kelompok etnis yang akan mereka analisis dan evaluasi. Nah, baik. Dari penjelasan tadi, mungkin bisa disimpulkan bahwa dimensi pada pembelajaran IPS terdiri dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Dimensi juga memiliki 4 jenis, yaitu ada dimensi pengetahuan atau knowledge, dimensi keterampilan, dimensi nilai atau value, dan dimensi tindakan. Selain dimensi, pembelajaran IPS pun mempunyai struktur dan karakteristik disiplin geografi, sejarah, ekonomi, sosial, antropologi, hukum, politik, pemerintahan, dan psikologi sosial. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari kami. Kami berharap dengan video penjelasan materi kami bisa menambah pengetahuan pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.